Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kami di sini bakal ngejelasin sedikit materi tentang nilai penting agama sebagai fitrah kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu para mahasiswa dan mahasiswi banyak banget yang mulai bosan sama pelajaran agama Islam. Nah, dari dosen yang bosenin, materinya yang itu-itu aja dan gak menarik sama sekali. Nah, di kali ini, materi ini, aku dan Putri, temanku, akan membuat video rangkuman sedikit buat menarik kalian untuk mengenal agama Islam lebih dalam. Nah, pertama-tama, aku bakal jelasin tentang manfaat dan latar belakang agama Islam. Cekidot! Nah, di negara Indonesia kita tercinta ini ada 6 agama yang disahkan, yakni agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Setiap manusia akan memeluk agama satu keyakinan yang akan dipercayai oleh dirinya sendiri. Ya, kita memiliki hak asasi lah untuk memilih agama-agama apa yang bakal mereka anut. Bahkan sejarah memberitahu kita bahwa sebagian besar psikologi modern tepatnya adalah Tuhan dari pengalaman subjektif manusia. Pengalaman subjektif religius ini masih dipandang tidak ilmiah. Dalam perspektif mereka, jika ingin disebutkan pengalaman ini, maka harus memenuhi standar ilmiah, logis, rasional, empiris. Nah, di materi kali ini kita bakal menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Ada sekitar 5 rumusan masalah, yakni apa kepribadian normal dari perspektif Islam, seberapa baik nilai-nilai Islam berkaitan dengan kepribadian yang normal, lalu apa definisi agama, keempat, pengenalan agama Islam, dan kelima, mengapa dinamakan agama Islam. Tujuan dari PPT ini yakni mengetahui nilai penting agama sebagai fitrah kemanusiaan dalam pembentukan karakter spiritual dan sosial. Yang kedua, mengetahui kepribadian normal dalam perspektif Islam. Yang ketiga, mengetahui seberapa baik nilai-nilai Islam berkaitan dengan kepribadian yang normal. Semoga PPT ini bermanfaat bagi peserta didik ataupun masyarakat serta teman-teman mahasiswa yang ingin mengetahui tentang nilai penting dalam agama yang berkaitan dengan kepribadian ditinjau dari perspektif Islam. Selanjutnya, kita bakal bahas apa definisi agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang berhubungan manusia dengan tatanan kehidupan. Definisi agama ini saya ambil dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Definisi agama. Agama merupakan hubungan manusia dengan apa yang mereka anggap suci, sakral, absolut, spiritual, ilahi, atau layak dihormati secara khusus. Dalam banyak tradisi, hubungan dan perhatian ini diungkapkan dalam bentuk hubungan atau sikap seseorang terhadap dewa atau roh. Dalam bentuk-bentuk agama yang lebih humanistik atau naturalistik, mereka diekspresikan dalam kaitannya dengan hubungan seseorang serta sikap terhadap komunitas manusia yang lebih luas di dalam dunia alam. Mengenal Islam. 5 rukun Islam. Muslim mengikuti 5 pilar dasar yang penting untuk iman mereka. Yang pertama, syahadat, untuk menyatakan iman seseorang kepada Tuhan dan kepercayaan pada Muhammad. Kedua, sholat 5 waktu, dilakukan saat fajar, siang, sore, matahari terbenam, dan malam. Yang ketiga, zakat, untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Keempat, puasa di saat bulan Ramadan. Kelima, haji, untuk melakukan ziarah ke Mekah setidaknya sekali selama hidup seseorang jika seorang tersebut mampu. Peninggalan Nabi Muhammad. Sejak awal Islam, Muhammad telah menanamkan rasa persaudaraan dan ikatan iman di antara para pengikutnya. Pada tahun 622 Masehi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, khotbahnya segera diterima dan negara komunitas Islam muncul.
Selama periode awal ini, Islam memperoleh etos karakteristika sebagai agama yang menyatukan aspek spiritual dan temporal kehidupan dan berusaha untuk mengatur tidak hanya hubungan individu dengan Tuhan melalui hati nurani, tetapi juga hubungan manusia dalam lingkungan sosial. Pada abad ke-20, agama, swasta dan sekuler publik dibedakan oleh beberapa pemikiran Muslim dan dipisahkan secara formal di tempat-tempat tertentu seperti Turki. Selanjutnya, ada mengapa dinamakan Islam. Nah, yang pertama, kata Islam berarti tunduk pada kehendak Tuhan. Yang kedua, pengikut Islam disebut Muslim. Yang ketiga, Muslim adalah monoteistik dan menyembah Tuhan yang Maha Esa yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Allah. Yang keempat, pengikut Islam bertujuan untuk menjalani kehidupan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, tetapi manusia memiliki kehendak bebas. Muslim percaya beberapa nabi diutus untuk mengajarkan hukum Allah. Mereka menghormati beberapa nabi yang sama dengan orang Yahudi dan Kristen, termasuk Ibrahim, Musa, Nuh, dan Yesus. Muslim berpendapat bahwa Muhammad adalah nabi yang terakhir. Masjid adalah tempat umat Islam beribadah. Yang kedelapan, ada beberapa tempat suci Islam yang penting termasuk kuil, Ka'bah di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Nabi Muhammad di Madinah. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Hadis adalah buku penjelasan dari Al-Quran. Dan Muslim juga menghormati beberapa materi yang ditemukan dalam Alkitab. Yang ke-10, pengikut penyembah Allah dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Mereka percaya akan ada hari penghakiman dan kehidupan setelah kematian. Jadi kami umat Islam itu percaya bahwa besok kita sebelum masuk neraka atau masuk surga, kita bakal dikumpulin dulu di padang mahsyar. 6 karakter agung kepribadian dalam Islam. Kepribadian normal adalah kepribadian terbuka pada zamannya yang percaya pada ilmu pengetahuan dan menyerukan kebaikan umat manusia dengan menekankan rasionalitas toleransi di antara orang-orang serta menjunjung tinggi firman Tuhan dan membangun pribadi di atas dasar kebebasan dan pengetahuan. Karakter ini memiliki beberapa komponen, antara lain rasionalitas pertama, pengetahuan kedua adalah kekuatan, ketiga pelanggaran dogmatis. Istilah dogma berarti gagasan dasar yang merupakan bangunan pemikiran dan berasal dari otoritas eksternal dan bukan dari bukti atau kenyataan. Toleransi keempat, Islam. Kelima, kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan pilihannya, doktrin, perkataan, perbuatan. Keenam, iman. Manusia dalam pandangan Islam terdiri dari jasad dan roh. Tingkah laku merupakan hasil interaksi kedua komponen tersebut. Islam mengakui dimensi fundamental dan komponen kepribadian entitas manusia, tubuh, pikiran, dan jiwa, serta menekankan perlunya konsistensi kerjasama dan keselarasan antara komponen-komponen ini untuk kesehatan tubuh. Islam mengakui bahwa konstruksi fisik adalah wadah di mana pikiran, jiwa, dan jiwa digantikan oleh kekuatan yang berbeda. Syarat-syarat diri dalam Al-Quran. Yang pertama, penyihir diri itu buruk. Dalam pengertian ini muncul efek musuh dari musuhmu yang berada di antara musuhmu. Ketika kepribadian manusia berada pada tingkat kemanusiaan terendah, didominasi oleh nafsu dan keinginan, itu dapat digambarkan sebagai buruk. Muhammad Najati menjelaskan bahwa ada perbedaan antara ketiga konsep diri seperti yang disebut dalam Al-Quran dan antara tiga pembagian jiwa dalam teori Freud.
Konsep diri terdiri dari diri yang buruk, jiwa yang damai, dan diri yang menenangkan adalah situasi yang berbeda yang dicirikan oleh diri selama perjuangan internal antara aspek material dan spiritual dari kepribadian manusia yang bukan bagian dari jiwa yang berbeda juga tidak. Islam sebagai terutama melihat sifat manusia aslinya dengan kata fitrah, artinya sifat dan perilaku yang nyaman sesuai dengan keinginan Allah sebagai penyembahnya. Kesimpulan dari PPT ini, yang pertama adalah kajian tersebut mampu mengetahui struktur kepribadian dan dinamisme serta perkembangan dan perlakuannya dalam perspektif Islam. Yang kedua, yakni agama membahas fitrah manusia. Fitrah manusia yang melekat pada agama dan menegaskan bahwa manusia sebelum mendaratkan pesan dari langit untuk mencari Tuhan kemana-mana, karena ia merasakan kepribadian Tuhan ketika ia merasa tidak berdaya, Tuhan berkata, Tuhan. Religiusitas merupakan faktor penting dalam kepribadian manusia, serta jalan menuju kesehatan dan pengobatan. Yang keempat, nilai-nilai Islam terbaik terwakili dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW. Lalu ada rekomendasi. Berdasarkan kebutuhan studi masa depan untuk menguji hubungan agama dengan kepribadian normal dari perspektif Islam yang sejauh ini belum ditangani secara memadai di negara-negara Islam, peneliti menunjukkan perlunya mengarahkan upaya para pencari ilmu dan peneliti dari spesialis untuk jenis penelitian ini. Beberapa judul berikut diperlukan untuk meneliti selanjutnya, yakni yang pertama adalah religiusitas dan konfrontasi penyakit saraf dan mental. Yang kedua yakni nilai-nilai agama dan solusi untuk masalah teknologi dan pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, hubungan antara religiusitas dan prestasi akademik. Yang terakhir adalah peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan dan pengobatan. Yang terakhir adalah implikasi. Hasil studi literatur ini berguna bagi pembaca sebagai gambaran tambahan ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bacaan bagi kalian semua yang membutuhkan. Nah, itu tadi materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau buat teman-teman ada saran atau masukan bisa langsung kontak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.